Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, bimbingan konseling dari Ibu, marilah kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Muhammad Aryani, Majail, Muhammad Hamzah, Ar-Rafi, Ahmad Irda Ardila, Ahmad Ramadhani, Sarwarni Abdan, Rolita, Siti Bulkis, Arif Prasetyo, Pakih, hadir, Okta, ada, Ahmad Darmawiansah. Oke, alhamdulillah hari ini lengkap ya, hadir semua. Oke, baiklah, sekarang kita akan melakukan kesepakatan kelas ya, setuju? Setuju. Nah, kesepakatan kelas ini bertujuan untuk supaya kalian agar fokus, disiplin. Dan kesempatan kelas bagaimana kalau kita apabila ada yang tidak fokus di materi ini, bisa maju ke depan ya, Ibu panggil ke depan ya, untuk entah itu bernyanyi atau melakukan apa. Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar kalian, mengembangkan keterampilan belajar kalian supaya lebih aktif, efisien, dan juga bisa membuat jadwal mandiri. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian agar kalian saat menerima tantangan pembelajaran itu kalian bisa siap. Kemudian Ibu akan juga bisa membantu untuk mencapai tujuan kalian. Tujuan kalian misalkan, oh tahun ini saya ingin prestasi ini. Berarti Ibu bisa menyiapkan materi ini supaya tercapai tujuan kalian. Kemudian sebelum itu juga langkah-langkah kegiatan hari ini, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi motivasi belajar itu apa. Kemudian kita nanti akan mengisi LDKP, lembar kerja siswa. Kemudian kita akan berdiskusi atau membuat kelompok. Paham? Oke. Tapi sebelumnya lebih baik kita melakukan ice breaking dulu ya, Nak ya. Nah, ice breaking ini Ibu minta di sini warna hijau ya. Sini hitam, sini hijau, hitam berarti hijau. Oke, paham? Jadi siapa yang Ibu sebut warnanya hijau itu berdiri, atau Ibu sebut warnanya hitam itu yang berdiri. Yang tidak Ibu sebut warnanya kalian akan duduk tetap ya. Oke, hitam, hijau, hitam, hitam, hijau, hijau, hitam, hijau. Oke, tepuk tangan. Baik. Oke. Baiklah, Ibu akan memasuki materi motivasi belajar. Apa sih pengertian dari motivasi belajar? Ada yang tahu sebelumnya? Nggak ada. Ada tahu? Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam diri kita ataupun dari luar diri untuk peserta yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan belajar secara efektif, aktif, dan berkesinambungan.
Nah, contohnya nih ya, kalau dari diri kita sendiri, itu misalkan, oh aku mau tahun ini mau jadi juara, itu kan dari diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau dari luar itu bagaimana? Dari luar itu bisa jadi ada kayak dapat hadiah, misalkan, oh kata mama aku kalau aku juara tahun ini aku dibelikan handphone baru. Nah, itu dari luar ya. Kemudian mengapa motivasi belajar itu penting? Kira-kira penting nggak sih? Penting. Oke. Supaya dapat menumbuhkan semangat dalam menghadapi pembelajaran. Kemudian meningkatkan konsistensi dan ketekunan belajar. Dan membantu mencapai tujuan akademik atau masa depan kita. Kemudian membantu mencapai tujuan. Apa sih yang ingin kamu capai? Misalkan tadi kan ingin berprestasi, bisa. Terus ingin misalkan kalian kan nih teknik kendaraan kan. Nah, bisa jadi kalian yang tadinya ingin lebih mengetahui apa sih itu cara membongkar mesin ini. Nah, jadi ada keinginan ingin lebih tahu lagi. Seperti itu. Itu adalah. Nah, jadi kita tonton video dulu ya. Ini adalah Ferry. Ia adalah anak yang selalu menganggap remeh akan sesuatu. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Ferry mengalami kesulitan dalam belajar. Kamu kenapa, Fer? Aku bingung. Bingung kenapa? Buat apa kita belajar? Ya, buat masa depan kita, biar bisa kerja, dapat uang, serta membahagiakan orang tua kita. Emangnya kamu cita-citanya mau jadi apa, Fer? Aku ingin jadi dokter. Ya, kalau kamu menjadi dokter, kamu harus belajar lebih giat lagi. Jangan malas, karena menjadi dokter itu tanggung jawabnya adalah nyawa manusia. Oh, iya. Katanya mau jadi dokter. Kenapa merokok? Kamu siapa? Maksud kamu apa? Di mana-mana dokter itu tidak merokok. Mereka selalu menjaga kesehatan mereka. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Tidak mungkin. Kamu tidak percaya itu? Ini, pegang tangan. Itu saat kamu mengikuti ujian kelulusan. Lihat. Itu saat kamu melihat hasil ujian kelulusan. Sekarang kamu tahu kan, kalau sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Belajar adalah aktivitas yang normal dan baik. Oke. Nah, dari kalian tonton video tersebut, ada yang bisa diambil nggak pelajaran dari situ? Ada nggak? Ada nggak? Ada.
Yaitu tadi dalam hal sekecil apapun itu nanti akan berpengaruh di masa depan. Tadinya kan dia mau merokok kan, tapi dia ingat cita-cita dia tadi, karena dia ingin menjadi dokter maka dia harus memiliki badan juga yang sehat, ya kan? Nah itu berarti motivasi dari mana? Apakah dari luar atau dari dalam diri dia sendiri? Dan di sendiri kan, karena dia tadi mau berubah. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi kita ini? Yang pertama, faktor internal. Sebuah faktor yang berasal dari diri sendiri. Kemudian faktor eksternalnya, sebuah faktor yang terbentuk dari luar diri, contohnya yaitu dorongan dari orang tua ataupun lingkungan kita. Contoh video tadi itu juga termasuk faktor apa tadi, internal kan, dari diri sendiri kan dia mau berubah. Nah kalau dari luar tadi termasuk dari orang tua, dari sahabat-sahabat kalian, teman-teman, lingkungan tadi ya. Strategi atau cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu kalian bisa membuat jadwal mandiri kalian, jadwal realistis yang bisa kalian hindari penundaan. Berarti harus segera ya, tanpa ditunda. Kemudian targetnya apa? Tentukan tujuan kalian belajar yang jelas. Targetnya itu bisa jadi kalian bisa memilih metode gaya belajar kalian seperti apa. Kemudian bangun lingkungan belajar yang kondusif, artinya yang bisa kalian kondisifkan. Kemudian cari inspirasi atau role model. Misalkan ada salah satu siswa nih, dia sangat giat, rajin, aktif. Itu bisa jadi kalian jadikan itu role model, contoh kalian. Bagaimana sih kok dia bisa seperti itu? Berarti aku juga harus bisa. Nah itu salah satu motivasi dari eksternal tadi. Kemudian contoh motivasi dalam bentuk kata. Selain ini adakah yang tahu yang bisa berkata-kata untuk memotivasi diri kalian sendiri? Misalkannya apa? Ada? Nah, kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk bisa menjadi hebat. Salah satu contohnya kembali lagi ke video tadi. Dia memulainya dengan cara tidak berokok lagi, ya kan? Tidak merokok lagi. Nah, supaya dia bisa mencapai tujuan dia tadi. Kemudian skill pembuka peluang, tapi semangat belajar membuka masa depan. Skill tadi adalah kemampuan kalian. Gunakan kemampuan kalian untuk membuka peluang. Belajar bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang menjadi yang lebih baik dari dirimu kemarin. Kira-kira sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Faktornya ada berapa tadi? Dua. Faktor apa aja? Iya, berarti internal dari dalam diri kiri ya. Kalau dari eksternal? Dari luar. Oke, sekarang Ibu ingin kita berdiskusi. Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya ya. Bagi ke belakang. Kurang ya? Sudah kebagi semua? Nah, Ibu ingin kalian tadi kita kan ada dua kan tadi. Yang pertama tadi Ibu menjelaskan motivasi, yang kedua tadi Ibu membagi lembar kerja siswa, terus kita akan membuat diskusi kelompok. Silakan kalian berkelompok supaya lebih memudahkan aja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelompok. Silakan kalian berkelompok.
Silakan diskusikan yang pertama. Yang pertama itu ya, tuliskan seberapa penting motivasi belajar itu dan lakukan saling memotivasi kalian. Ya. Silakan tulis. Kerjakan berkelompok ya, saling bertukar pendapat dengan teman. Setelah itu nanti kita akan presentasikan ya. Tulis nama kelompok. Astaga, ini lembar yang untuk diskusinya. Tadi lupa. Ini. Oke, ini untuk diskusi kalian. Itu kan ada beri tanda centang ya. Nah, centang aja yang menurut kalian tadi seberapa paham kalian tadi tentang materi pentingnya motivasi belajar. Kemudian bagaimana kalian bisa merencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar. Itu kan ada keterangannya seberapa bisa kalian. Kalaunya cukup bisa, kalian centang nomor sekian. Kalau kamu sangat yakin, sangat bisa, centang nomor yang sangat baik. Terus apakah kalian bisa membutuhkan bantuan BK, centang juga untuk tindak lanjutnya. Bantuan lebih lanjut dari guru BK. Ya, kalau merasa perlu silakan centang yang ini. Kalaunya kamu sudah merasa tidak perlu bantuan atau apa, silakan centang ini. Iya, nama-nama kelompoknya ya. Ini tulis namanya, nama-nama kelompok. Kelompok 5 kan tadi. Kira-kira 5 menit cukup aja ya untuk berkelompok. Udah ya, cukup ya? Cukup. Kelompok 4, silakan maju ke depan, terus presentasikan ke depan. Yang lain tolong dengarkan ya. Yang nanti ada gilirannya. Oke, diskusikan tadi kata Ibu tentang seberapa penting motivasi belajar dan bagaimana kalian tadi melakukan untuk saling memotivasi diri satu sama lain. Silakan, siapa ketuanya? Baca kan, silakan. Iya, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang beserta teman-teman saya sekalian. Perkenalan, nama saya Ahmad Ramadhani dari kelas 11 TKRA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Saya di sini tidak luput dari peran teman-teman saya, yaitu Ahmad Firda Abdillah, Muhammad Hamzah, dan Siti Bulkis. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi saya. Motivasi belajar itu sangat penting karena menjadi pendorong utama seseorang untuk terus belajar, menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah. Tanpa motivasi, belajar terasa berat dan mudah putus asa saat mengalami kesulitan. Saling memotivasi itu penting karena membuat belajar jadi lebih ringan dan menyenangkan serta menumbuhkan semangat bersama. Jadi, kesimpulan,
pada pembelajaran hari ini adalah motivasi adalah kunci dalam belajar. Dengan saling menyemangati, kita bisa tumbuh dan berhasil bersama. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi. Ayo kita semangat belajar, karena ilmu hari ini adalah bekal kesuksesan masa depan. Tepuk tangan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 4 ya, mantap. Mungkin ada yang diskusi yang lainnya. Kalian bisa memberikan tanggapan dari itu. Bagaimana tanggapan kalian tadi? Apakah setuju dengan pernyataan mereka tadi? Setuju. Oke. Jadi motivasi belajar tadi dari kelompok 4 tadi itu bisa memberikan tadi dorongan dari kita tadi untuk seseorang belajar lebih giat lagi. Tanpa motivasi katanya terasa berat. Silakan ke depan dari kelompok 2. Ya. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil lembar kerja peserta didik kami. Menurut kamu, apa arti motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam atau luar diri saya, sehingga saya bisa belajar aktif, efektif, sehingga tercapai suatu tujuan. Lalu, apa yang membuat kamu semangat untuk belajar? Memiliki tujuan agar saya berprestasi, keingintahuan saya tentang materi yang guru berikan, terutama pelajaran praktek. Ketiga, apa hal yang menghambat semangatmu untuk belajar? 1. Kurangnya tujuan atau bisa dikatakan tidak adanya tujuan yang jelas yang harus saya capai. Kedua, kurangnya dukungan dari lingkungan rumah. Ketiga, kurangnya minat saya, apalagi belajar berhitung. Soal keempat, tuliskan 3 strategi yang akan kamu coba untuk meningkatkan semangat belajar. Yang pertama, mencari gaya atau metode belajar yang sesuai. Yang kedua, menghindari gangguan belajar. Dan yang ketiga, membuat jadwal belajar. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani maju. Silakan duduk. Oke. Jadi dari kelompok 4 tadi, kelompok 2 tadi ya, maaf. Kelompok 2 tadi bahwa motivasi belajarnya itu tadi dia didorong untuk keinginan tahunya. Keinginan tahu, apalagi tentang jurusan tadi dia ingin sekali mengetahui apa itu jurusan saya yang saya minati tadi ya kan, supaya lebih dalam lagi ilmu yang diberikan. Kemudian cukup situ dulu ya untuk diskusinya. Ibu akan memberikan penguatan dalam materi hal ini. Itu motivasi belajar tadi kan sudah kita mengetahui saling bersama, yaitu tadi dorongan tadi dari dalam diri kita maupun dari orang lain, dari luar. Nah, kemudian strategi tadi sudah Ibu sampaikan. Strategi apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk termotivasi dalam belajar? Yang pertama, kita harus memiliki tujuan untuk apa yang ingin kita capai. Yang kedua, jika ada reward ataupun hadiah, itu bisa juga menjadi motivasi kita. Kemudian tahap selanjutnya Ibu ingin mengevaluasi materi ini. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian pahami? Apakah kalian sudah mengerti tentang motivasi belajar? Mengerti. Oke.
Kemudian metode untuk saat pembelajaran ini apakah memuaskan bagi kalian? Karena apa? Karena nonton video tadi ya? Oke. Yang Ibu sampaikan kira-kira itu sudah bisa kalian praktekkan nggak nantinya? Untuk bisa motivasi kalian? Oke. Kemudian dari hasil video yang Ibu tampilkan tadi, Arset ya, apa kira-kira tadi pembelajarannya tadi? Hal apa tadi? Motivasi Belajar. Apa tadi yang bisa kamu pelajari dari situ tadi? Dari yang awalnya merokok tadi kan? Ya. Terus dia berhenti nggak? Berhenti. Karena dia termotivasi dengan apa tadi? Oke, pintar. Oke, tepuk tangan untuk Arsat. Hasil akhir tadi Ibu memberikan asesmen tentang ini ya, tentang refleksi kalian tadi. Sudah kalian jawab? Sudah ya. Sekarang yang ini tadi kalian kumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, ini tentang asesmen tadi ya. Silakan duduk kembali ke masing-masing. Ya. Oke, sekali lagi ya. Puas sudah dengan materi hari ini? Puas. Alhamdulillah. Semoga bisa diterapkan ya nantinya setelah materi ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini Ibu harapkan yaitu kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi, dan juga yang tadinya merasa kurang puas dalam materi hari ini bisa kalian menjadwalkan diri untuk ke ruangan Ibu, ke BK untuk mempelajari lagi apa materi motivasi belajar yang kalian merasa kurang. Silakan. Terus kesimpulan berikutnya, Ibu harap juga kalian bisa memanfaatkan waktu untuk tetap belajar ya. Jadi biasanya kan pulangnya jam 4, habis itu kalian capek ya kan, jadi waktu belajar kapan, bingung, waktu malam ada sebagian yang kerja ya kan. Nah, jadi sebisa mungkin membuat jadwal ya. Habis subuh juga bisa belajar, habis sholat subuh. Nah, disempatkan ya waktu tiap hari ya. Mungkin itu saja materi dari Ibu tentang motivasi belajar itu tadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya untuk mengakhiri pembelajaran. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran siang ini, mari kita berdoa sesuai agama dan dalam masing-masing. Berdoa silakan kita keluar kelas untuk mengakhiri pelajaran ini. Mungkin ada yang ganti lagi ya di sini ya pembelajaran lainnya. Silakan.